Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hopipa Indah Suwarsi, Prodi Ekonomi Syariah dari Lokal 2 SIA. Baiklah, saya akan membahas tentang konsep akal dan hati. Pada umumnya, banyak orang menganggap bahwa hati adalah tempat di mana perasaan, keinginan, emosi seorang manusia berada. Adapun letak hati dalam susunan fisiologis manusia ada di dalam dada. Sedangkan akal adalah lokus pusat berpikir manusia yang letaknya ada di kepala. Anggapan ini mungkin yang selama ini kita terima turun-temurun dari generasi ke generasi, tanpa pernah kita kaji kembali kebenarannya. Saya sendiri semula mengamini saja pendapat umum ini, sampai suatu saat saya menyadari bahwa sebenarnya hati dan akal pada dasarnya bukanlah suatu entitas yang bisa dipisahkan satu sama lain. Dalam buku Akal dan Wahyu dalam Islam, Profesor Harun Nasution mengemukakan temuan yang sangat menarik mengenai hati dan akal ini. Temuan yang didasari kajian yang cukup mendalam dari Al-Quran yang beliau utarakan berhasil menyudahi dualisme akal dan hati yang selama ini lazim kita pahami. Hati dalam bahasa Al-Quran disebut dengan kolbu, sedangkan akal disebut beberapa kali dalam Al-Quran dalam bentuk kata kerja, fi'il atau verb, seperti yakilun dan takkilun. Menurut Profesor Harun Nasution, Al-Quran tidak pernah menyebut kata akal dalam posisinya sebagai kata benda. Benda dengan hati yang disebut Al-Quran dalam kapasitasnya sebagai kaya benda. Al-Quran juga menyebutkan bahwa relasi antara hati dan akal tidak dapat dipisahkan. Kolbu atau kolb dalam perspektif Al-Quran menurut lokus merupakan lokus pemahaman manusia. Disebut dengan kalimat lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mampu memahami. Dan lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya hati tapi tidak mampu berpikir. Dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwa hati atau qalb adalah organ atau benda dalam tubuh manusia yang mempunyai fungsi untuk berpikir atau memahami segala sesuatu. Dengan kata lain, berpikir atau memahami merupakan mekanisme kerja dari hati yang dalam Al-Quran sendiri disebutkan letaknya ada di dalam dada. Setelah hal ini kita pahami, masih ada yang perlu kita perjelas lagi, yaitu masalah terkait mengapa selama ini masyarakat umum menganggap bahwa aktivitas berpikir manusia merupakan peran akal dan peran hati dikesampingkan hanya sebagai tempat emosi atau perasaan berasal. Pertanyaan ini dijawab dengan sangat baik oleh Profesor Toshihiko Izutsu, pakar linguistik bahasa Al-Quran asal Jepang. Ini menyatakan bahwa ketika pengaruh filsafat Yunani masuk dalam perbendaharaan keilmuan Islam, dalam hal ini ilmu kalam dan filsafat Islam, para cendekiawan masa silam mengidentikan akal dengan nous, yang dalam filsafat Yunani dianggap sebagai pusat daya pikir dalam jiwa manusia. Sejak saat itu, mulai dipahami bahwa berpikir itu merupakan kerja dari akal. Akal manusia merupakan hujjah batiniah yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan menurut filsafat Yunani, akal itu sebagai pusat daya pikir dalam jiwa manusia. Sejak saat itulah mulai dipahami bahwa berpikir itu merupakan kerja dari akal. Filosof Eropa yang bernama
Bonaventura, mengembangkan hati adalah bagian dari keutamaan moral yang dianggap luhur. Ini diketahui oleh berbagai filsuf dalam sejarah. Bonaventura membagi hati nurani manusia menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu bagian dari hati nurani yang secara alami bisa sampai pada kebenaran-kebenaran dasar dalam hidup manusia, seperti kebenaran yang terkandung pada perintah-perintah moral dasar. Hormati orang tuamu dan jangan menyakiti makhluk hidup lain. Bagian kedua dari hati nurani adalah kemampuannya untuk menerapkan perintah-perintah moral dalam konteks kehidupan sehari-hari manusia. Ini juga merupakan bagian yang alami dari hati nurani manusia, walaupun bisa mengalami kesalahan karena berbagai hal, seperti kekurangan informasi atau kesalahan kesimpulan dalam berpikir. Baiklah, hanya itu dapat saya sampaikan mengenai pembahasan tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.